Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Nabiyil huda wal rahmah syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal waj'alna minar rasyidin. Amin. Ikhwatul iman, keluarga besar Al-Hikmah dan para pemirsa semuanya dimanapun Anda mendengar suara ini, rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersyukur. Kita baru saja ditinggalkan oleh Ramadan. Nilai dari bulan suci Ramadan itu sulit diungkapkan. Terlalu besar nilainya, sangat luar biasa. Tapi tentu saja tidak semua orang bisa menghayati itu. Yang mampu menghayati itu akan melihat bahwa Ramadan itu adalah momentum yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa dan untuk bisa dimanfaatkan lulus sampai ke surga. Tapi kalau tidak mengerti ya barangkali orang melaksanakan ibadah rutin saja. Ada ulama yang memberi sebutan bahwa Ramadan itu ibarat madrasatu 30 yauman. Sekolah 30 hari. Allahu Akbar. Dan tidak sedikit sebenarnya 30 hari itu, karena semua detik di bulan Ramadan itu penuh berkah. Orang yang akil, orang yang memahami nilai Ramadan itu, pasti dia akan menggunakan Ramadan itu untuk istithmar. Istithmar itu investasi akhirat. Dia akan beramal sebanyak mungkin. Dan yang tidak mengerti, ya barangkali dia beribadah tapi rutin saja. Atau mungkin yang lebih parah lagi, cuman beribadah, makan, tidak minum, larangan-larangannya saja yang terkait dengan fisik, tapi yang lebih penting justru tidak diperhatikan. Seperti misalnya harus menjaga lidah, harus menjaga mata, harus menjaga pikiran bahkan ya. Tidak boleh berpikir yang jelek. Maka sebagaimana layaknya sekolah, Ramadan itu adalah ujian. Ujian. Jadi kalau ujian itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah sekarang kita bertanya, apa kita ini masuk yang lulus atau yang gagal? Ya tentu kita berharap semoga kita termasuk yang lulus. Yang lulus pun ada yang mungkin pas saja. Biasa-biasa saja lulus. Ada yang memuaskan, tapi ada yang cum laude. Siapa yang cum laude itu? Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang cum laude itu. Karena di bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan itu tuftah abwabil jannah, tughlaq abwabin nar. Ada malam yang penuh barokah yang namanya Lailatul Qadar itu. Kemudian pintu surga terbuka terus. Artinya apa ini? Musim ibadah. Pintu neraka ditutup. Wasuffidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Allahu Akbar. Jadi kalau orang memahami itu, pasti dia akan berusaha seproduktif mungkin. Nah sekarang, apa tandanya kita ini sukses atau tidak sukses? Ya tentu yang maha tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberi penilaian. Tapi paling tidak ada parameter. Ada parameter yang bisa kita jadikan sebagai pegangan ya. Saya termasuk yang bagaimana, yang di mana ini ya. Min alamat qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha. Tanda bahwa ibadah atau perbuatan baik kita itu makbul, diterima oleh Allah, dia memproduksi kebaikan-kebaikan yang lain. Maka orang yang lulus Ramadan, kebaikannya semakin banyak dibandingkan antara sebelum dan sesudah bulan suci Ramadan.
itu artinya orang yang diterima oleh Allah. Yang menakutkan itu adalah orang yang ditolak oleh Allah. Apa tandanya orang ditolak oleh Allah itu? La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Min alamat i'radillah 'anil 'abd ashghalahu fima la ya'nih wa hadha khadlanan min Allah. Jadi tanda bahwa orang itu ditolak oleh Allah. Tidak disuka, tidak diterima ya. Dia akan disibukkan untuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Jadi waktu, apalagi bulan Ramadan ya, kalau disia-siakan, tidak dipakai, ini berarti orang yang tidak mengerti nilai Ramadan. Maka orang yang ditolak oleh Allah itu dia lalu melakukan hal-hal yang tidak penting ya. Misalnya saja dia mengeluarkan banyak uang untuk sekedar hobinya saja. Bahkan ada yang mengatakan nothing expensive for a hobby. Itu kata-kata orang-orang yang tergila-gila dengan hobi. Tidak ada yang mahal kalau kita sudah berbicara hobi. Pokoknya yang penting dia bisa melampiaskan keinginan dan kesukaannya itu. Tapi kalau untuk bersedekah, untuk beribadah, dia malah sulit. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang perlu didoakan. Kasihan orang-orang seperti ini. Dan dia kemudian sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Menghabiskan waktu. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung waktunya supaya bisa membuat investasi di akhiratnya nanti. Ada seorang ulama melihat pemuda-pemuda sedang, kalau istilah sekarang itu kongko-kongko di kafe. Sekarang banyak itu pemuda-pemuda yang menghabiskan waktu di kafe. Lalu dia lewat, lalu dia mengatakan, "Lau kanatil waqt yushtara lashtaraituhu." Andaikan waktu itu bisa dibeli, akan saya beli katanya. Ya Allah. Kenapa ini? Dia mengerti arti waktu. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Orang yang berhasil di dalam melaksanakan ibadah puasa, tujuannya, al-hadaf atau objektifnya, itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akramun nas. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu Allah menyatakan. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, kalau orang di dalam menunaikan ibadah puasa ini kemudian dia mampu melatih dirinya, sebab madrasatul Ramadan itu bukan hanya mengajar teori, tapi mendidik, melatih supaya sabar, supaya bisa menghadapi kesulitan. Jadi betul-betul Ramadan ini mencetak karakter baru. Kalau orang itu mampu membangun kebiasaan yang baik di bulan Ramadan, kemudian diteruskan, maka kata orang, habit is the second nature. Jadi kalau orang itu mampu membangun kebiasaan, dan itu tidak mudah, itu harus mengulang-ulang ya. Kalau orang bisa membangun kebiasaan, maka kebiasaan yang baik itu menjadi natura dia yang kedua, menjadi nature dia yang kedua, karakter dia yang kedua. Maka orang yang berhasil mencetak dirinya sebagai al-muttaqi, karena dia banyak berdoa di bulan Ramadan, banyak melaksanakan ibadah sholat, berterawih malam, tahajud, membaca Al-Quran, bersodakoh. Ini kalau sudah terus-menerus dikerjakan selama bulan Ramadan secara intensif dan efektif, Masya Allah, ma takarrar takarrar, begitu kata para ulama. Sesuatu yang diulang-ulang itu nanti akan menghunjam akarnya itu kuat, lalu menjadi milik dia. Nah, paling tidak ingin saya sebutkan 3 hal ya yang biasa dikerjakan orang di bulan Ramadan supaya bisa membentuk karakter yang baik. Pertama, sholat. Ya. Pertanyaannya, apakah sholat kita sekarang itu lebih baik? Apakah kita lebih menikmati sholat? Apakah sholat kita lebih khusyuk? Kalau ibadah puasa kita itu sukses dengan cum laude, tentu sholat kita menjadi lebih baik. Kalau belum, nah mari kita perbaiki supaya kita termasuk orang yang sukses tadi. Yang kedua, sedekah. Apakah sedekah yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang lalu itu kemudian menjadikan kita semakin dermawan? Sebab saudara-saudara, para pemirsa yang terhormat,
orang yang mengerti nilai sodakoh, dia pasti akan berlomba dengan sodakoh itu. Mana kosomalun min sodakoh, kata Rasulullah. Kalau Anda itu bersodakoh, tidak berkurang hartamu, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bertambah barokahnya, bertambah kuantitas dan kualitasnya. Itu hidup ini semakin baik ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu memberi nama orang yang bersodakoh untuk fakir miskin, itu berarti meminjami Allah. Aneh kan? Sampai ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah pinjam dari kita? Ayatnya berbunyi, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjami Allah? Subhanallah. Ketika orang bertanya, ya Rasulullah, ayuqridullah, apakah Allah itu pinjam kepada kita? Na'am, li'annahu mawjudun fil Qur'an. Disebutkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita berikan kepada fakir miskin, orang yang memerlukan, itu dianggap kita meminjami Allah. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Oleh Allah dibalas dengan balasan yang berlimpah-limpah. Kita lebih senang meletakkan uang di bank supaya dapat bunga. Dan itu sudah tidak dipikir lagi apakah riba apa enggak, yang penting saya dapat. Dan itu yamhaqullahu riba. Orang yang seperti itu tidak bisa menikmati, bahkan dihabiskan itu barokahnya oleh Allah. Sedekah itu akan ditumbuh suburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Al-Qur'an ya. Karena puasa itu bulan Al-Qur'an, sekarang kita bertanya, apakah kita semakin cinta dengan Al-Quran? Apakah kita bisa menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan ya? Kita tidak cukup belajar, bahkan menghafal pun tidak cukup. Harus dibaca yang baik, dihafalkan, kemudian dijadikan sebagai way of life. Manhaj Al-Quran, manhajul muslim. Quran itu adalah pola hidupnya orang yang Muslim ini, orang yang Islam. Rasulullah SAW, sebagaimana yang dituturkan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Pola hidup Rasulullah itu Qurani. Nah, kita dengan banyak membaca Al-Quran ini berusaha supaya Al-Quran itu mendarah daging ya, kemudian bisa menjadi pola hidup kita, maka kita akan bisa menjadi manusia yang semakin bertakwa. Itulah salah satu tanda yang signifikan yang harus kita perjuangkan sebagai orang yang lulus mengikuti ujian bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang sukses. Minal a'idin wal faizin. Orang yang sukses dan bisa kembali seperti dulu baru dilahirkan oleh ibunya. Kenapa? Karena dosa-dosanya telah dibersihkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Saya mohon maaf dan berharap supaya apa yang saya sampaikan ini berguna untuk semuanya, termasuk saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.